Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah Zakaria. Saya berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo Malang, Prodi PJKR kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan olahraga pada masa purba sampai masa kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Untuk itu, silahkan simak materinya baik-baik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian video kali ini, saya mohon maaf karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Sejarah olahraga di Indonesia. Sejarah olahraga di Indonesia diawali pada masa purba atau masa prasejarah. Kegiatan mengolah jasmani atau fisik sudah ada pada masa purba. Pada masa itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk bertahan hidup. Kehidupan mereka pada zaman itu bertani, beternak, dan berburu dengan menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih sederhana. Dan karena kehidupan mereka yang seperti itu, dibutuhkanlah fisik dan jasmani yang kuat. Dalam masyarakat purba, usaha dan kegiatan pendidikan pada umumnya berupa pendidikan jasmaniah, karena hidupnya tergantung pada kemampuan bertahan hidup terhadap kehidupan di alam bebas yang keras, melawan musuh-musuh, serta menggunakan alat dan senjata. Senjatanya seperti lembing, panah, kapak, dan alat bandil. Demikian pula, hidup kelompok banyak tergantung pada kekuatan jasmani para anggotanya, kecepatan dan kekuatan mengatasi keadaan darurat. Pada masa purba ada juga yang dinamakan rekreasi. Kegiatan rekreasi pada masa purba berfungsi untuk hiburan. Nah, kegiatan rekreasi merupakan kegiatan yang penting juga dalam masyarakat. Walaupun bentuk dan coraknya berbeda dengan rekreasi pada saat ini, tetapi pada dasarnya rekreasi itu sama, yaitu terdiri dari tarian, permainan, dan drama. Oke. Kemudian, perkembangan olahraga pada masa sebelum penjajahan, yaitu pada masa kebudayaan Hindu. Pada masa purba diakhiri kira-kira abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang ditulis di atas batu, kemudian digantikan dengan masa kebudayaan Hindu. Dalam ajaran Hindu terdapat berbagai macam aliran, di mana setiap aliran menurut anggapan bahwa manusia itu memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap bahwa jasmani merupakan pengikatan atau penghambatan kebebasan jiwa. Maka untuk melakukannya dilakukan dengan jalan yoga, bertapa dan mengheningkan cipta. Hal ini berarti suatu usaha penguasaan melalui latihan-latihan, terutama penguasaan pernafasan. Tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk manusia taat dan patuh terhadap agama. Nah, bentuk latihan jasmani yaitu berupa yoga, bertapa, meninggikan cipta, dan tari-tarian. Tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk manusia taat dan patuh terhadap agama. Latihan jasmani yang ada pada golongan Brahmana tujuannya adalah untuk menguasai beberapa sikap dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa terdapat jiwa rohani dari jasmani. Adapun golongan para ksatria, latihan jasmaniyah berhubungan erat dengan kedudukan mereka sebagai golongan yang menguasai pemerintahan, latihan kemiliteran, berburu, menunggang kuda, perahu, serta bermain senjata. Senjatanya berupa tombak, gada, panah, dan ketapel. Guru-guru mereka adalah para perwira dan senopati tentara. Tari-tarian diajarkan sebagai pelengkap guna turut ambil bagian dalam upacara keagamaan. Bagi anak-anak rakyat biasa, tidak tersedia pendidikan seperti anak-anak golongan bangsawan dan pendeta. Tujuan penjas pada masa kebudayaan Hindu yaitu penguasaan sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Kemudian,
pada masa kebudayaan Islam. Bentuk-bentuk aktivitas jasmani atau olahraga. Bentuk-bentuk latihan atau keterampilan untuk keperluan bela diri dan rekreasi, seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh, dan perang. Olahraga tradisional pada masa kebudayaan Islam yaitu sodoran, senenan, debus, ujungan, tari sendati, kecak, pendet, dan loncat nias. Dan lalu untuk olahraga pengolahan tubuh yaitu ada pencak silat, seni, dan untuk membela diri. Nah, pada masa kebudayaan Islam, tujuan pendidikan difokuskan pada pembinaan manusia yang sabar, merasa puas dengan keadaan yang kurang, serta taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan akhir dari pendidikan itu adalah kesempurnaan atau kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Islam tidak perlu mementingkan tarian yang dipadukan dengan kepentingan agama. Latihan jasmani yang diberikan di langgar-langgar serta pesantren-pesantren antara lain seperti pencak silat dan kekebalan badan dari senjata. Tujuannya sangat terbatas untuk mempertahankan diri dan kelompok dari serangan musuh, serta dipakai sebagai rekreasi. Sedangkan latihan jasmani yang diberikan kepada anak-anak bangsawan dan pegawai-pegawai tinggi keraton di istana ditekankan pada segi-segi keprajuritan, seperti naik kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, serta taktik dan strategi perang. Senjata yang dipakai pada saat itu adalah tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Kemudian, salah satu olahraga yang diwariskan oleh nenek moyang yaitu pencak silat. Nah, pencak silat yang ada di banyak daerah kepulauan Indonesia merupakan olahraga asli yang berfungsi sebagai seni tari dan olahraga bela diri. Kemudian, sejarah olahraga zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda mendarat di Banten tahun 1596 dan menguasai Indonesia antara tahun 1816 sampai 1942. Pemerintah Belanda tidak banyak memberikan perhatian kepada latihan jasmani penduduk asli. Kemudian, akhir abad ke-19 mulailah diajarkan bentuk-bentuk latihan jasmani seperti atletik, senam, sistem spis maul, kasti, bola bakar, sepak bola, dan bola tangan. Perhatian terhadap latihan jasmani baru ada kira-kira pada akhir abad ke-19 ketika sekolah-sekolah bagi anak-anak Eropa semakin berkembang. Keadaan keolahragaan di Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu tentunya sesuai dengan keadaan olahraga di Belanda itu sendiri. Pada waktu itu, Belanda masuk dan berkembang sistem Jerman atau olahraga sistem Jerman yang semula hanya digunakan di kalangan militer. Kemudian pengaruhnya masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Karena militer Belanda di Indonesia banyak memiliki pengaruh, maka akhirnya sistem Jerman tersebut ikut pula dikembangkan di Indonesia. Dan sistem Jerman tersebut dikembangkan oleh John Spies dan Maul. Ini hanya bertujuan agar sistem Jerman yang untuk memperkuat otot-otot. Dilihat dari segi pendidikan dan ilmu jiwa kurang dapat diperjelas karena sifat latihannya sangat statis dan hanya dianggap sebagai objek belaka. Maka kemudian sistem Jerman terdesak oleh sistem yang baru yaitu sistem Swedia yang mulai masuk ke Indonesia tahun 1918 dan dibawa oleh Dr. H.F. Minkema, seorang perwira kesehatan kelas 1 Koninklijke Marine Belanda. Sistem ini yang dipelopori oleh Per Hendrik Ling hanya bertujuan untuk kesehatan badan saja. Namun sistem Swedia akhirnya terdesak juga oleh sistem Austria yang diciptakan dan dipelopori oleh Kohlhofer dan Streicher. Sistem ini didasarkan oleh faktor-faktor anatomis, fisiologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Bertujuan untuk menjadikan manusia sempurna dalam bentuk form, prestasi, listung, dan isi inhoud. Juga pada sistem Austria yang dipentingkan adalah si anak, itu mendidik secara form Kinderhaus, anak sebagai titik pangkal. Karena sistem Austria sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai akhir penjajahan Belanda di Indonesia masih digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian pada saat penjajahan Belanda, nomor pelombakan yang sering dilombakan yaitu nomor lari, jalan, lompat, renang, lempar,
pancalomba, dan dasalomba. Kemudian pada saat zaman penjajahan banyak organisasi olahraga yang berdiri. Salah satunya adalah PSSI yang berdiri pada tahun 1930 di Yogyakarta dengan ketua Insinyur Suratin, atau pada masa itu dinamakan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, disingkat PSSI. Sekarang menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta, Solo, Madiun, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua tahun 1941, PSSI telah beranggotakan 40 kota di seluruh Jawa, sedang di luar Jawa hanya di Medan, Padang, dan Makassar. Sebagai ketua umum PSSI yang pertama adalah yaitu Insinyur Suratin Sosrosukondo, dan beliau juga sebagai penggerak dan pendiri PSSI. Pada tahun 1936 menyusul berdiri Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT yang berpusat di Semarang, dan sebagai ketuanya yaitu Dr. Buntaran. Kemudian pada tahun 1940 berdiri Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia PBKSI yang pusatnya di Jakarta dengan ketuanya Tuan Rusli. Pada waktu itu Belanda ingin menarik organisasi olahraga Indonesia ke olahraga milik Belanda, tetapi tidak berhasil karena hal itulah semakin lama semakin terasa perlu adanya suatu keolahragaan yang mempersatukan semua organisasi, dan semua keolahragaan tersebut nantinya bertindak sebagai koordinator. Pada Kongres Winden PSSI tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang berpusat di Jakarta dan di bawah pimpinan Sutarjo Hadikusumo. Dengan terbentuknya ISI ini, secara organisatoris, dunia olahraga nasional hakikatnya lebih maju selangkah dari dunia olahraga melawan Belanda. Di bawah pimpinan ISI pada tahun 1938 telah diselenggarakan olahraga nasional di Solo sebagai manifestasi dari kehidupan olahraga nasional yang bersatu. Pada masa penjajahan Jepang, tujuan olahraga atau penjaskes pada masa penjajahan Jepang yaitu untuk membentuk manusia yang setia kepada Jepang dan mempunyai kemampuan untuk berperang. Bentuk latihannya ialah gyoreng atau latihan baris berbaris, kendo atau bela diri Jepang, taiso atau senam, kemudian dan senam bayonet. Masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun itu ternyata banyak mengalami penderitaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang sedang berjuang melawan sekutu dan merupakan sumber bahan makanan dan bahan mentah serta tenaga kerja yang murah untuk mendukung peperangan itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mengharapkan suatu kualitas pendidikan yang baik untuk Indonesia. Begitupun terhadap latihan jasmani. Kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan pemerintah Jepang pada waktu itu dimanfaatkan untuk memperkuat fisik dan mental para pemuda sebagai tontonan yang rekreatif, mengalirkan kegiatan pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam kebebasan, memperkenalkan kebudayaan Jepang, khususnya olahraga sumo, judo, karate, serta olahraga kecil lainnya yang berasal dari Jepang, dan memperkenalkan olahraga militer. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pertumbuhan pembinaan gerakan olahraga di lembaga pemerintah, yaitu Inspeksi Olahraga berubah menjadi Inspeksi Pendidikan Jasmani, yang mempunyai langkah-langkah dibentuk bagian penjas, kursus aplikasi penjas, sekolah olahraga Sora, training center, TC atau sebagai persiapan Olimpiade London. Dan pertumbuhan pembinaan gerakan olahraga di lembaga pemerintahan. Pada bulan Juli 1949, reorganisasi Kementerian PP dan K, Jawatan Pendidikan Masyarakat, Jawatan Pengajaran, Jawatan Kebudayaan. Lalu, pertumbuhan pembinaan gerakan olahraga di masyarakat. Pada hasil kongres yang telah diselenggarakan, dibentuklah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Kemudian dibentuk KORI, Komite Olimpiade Republik Indonesia. Lalu yang akhirnya berubah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia, yang diketahui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kurangnya materi, jadi saya hanya bisa menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya pelajari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.